Malam di tanah Jawa selalu menyimpan rahasia. Di antara kabut yang turun perlahan dan desir angin dari hutan bambu, ada cerita lama yang belum selesai. Tentang sebuah tarian, tentang perempuan yang tak pernah berhenti menari, bahkan setelah kematiannya. Ronggeng bukan sekadar hiburan, tapi juga persembahan. Gerakannya indah, namun setiap langkah memiliki makna. Setiap ayunan tangan bisa menjadi doa, atau kutukan yang terucap tanpa sengaja. Konon, di sebuah desa terpencil, hidup seorang penari yang begitu cantik dan memikat, hingga para lelaki berebut hatinya, dan para perempuan menaruh iri di dalam diam. Namun suatu malam, saat pesta tarian digelar untuk menghormati Dewa Bumi, perempuan itu menari terlalu lama, hingga fajar tak pernah datang lagi untuknya. Sejak malam itu, desa itu tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali gamelan berbunyi tanpa pemain, setiap kali selendang merah melayang tertiup angin malam, orang-orang tahu roh penari itu telah kembali. Dan malam ini, kau akan mendengar kisahnya. Kisah tentang ronggeng, darah, dan tarian dari dunia arwah. Malam di desa Cempaka selalu sunyi selepas pukul 9. Lampu-lampu rumah padam lebih awal, dan hanya suara jangkrik yang terdengar di ladang. Namun sejak 2 minggu lalu, ada sesuatu yang berubah. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan terdengar samar dari arah hutan bambu di pinggir desa. Nada-nadanya pelan, lembut, tapi dingin. Kadang terdengar tawa perempuan, lirih, seperti sedang menari di antara kabut. Orang-orang desa menyebutnya suara Nyi Ratri, penari ronggeng yang mati terbakar puluhan tahun lalu saat sedang pentas di balai desa. Sejak malam itu, tak ada lagi pertunjukan ronggeng di Cempaka. Namun mereka bilang, roh sang penari masih terus menari, menuntut sesuatu yang belum selesai. Malam itu, Danu nekat menelusuri hutan. Danu adalah jurnalis muda dari kota yang datang untuk meliput cerita rakyat dan legenda urban. Ia tak percaya dengan hal-hal mistis, apalagi cerita penari arwah. Malam itu, dengan kamera dan senter kecil, ia menyusuri jalan setapak menuju hutan bambu. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun bambu bergesekan seperti bisikan halus. Danu berhenti sejenak. Dari kejauhan, terdengar gamelan. Pelan, tapi nyata. "Gending apa itu?" gumam Danu, menyalakan perekam suaranya. Namun semakin ia berjalan, musik itu terdengar semakin jelas. Dan ada suara gelang kaki yang berdenting mengiringinya. Saat sampai di sebuah lapangan kecil, ia melihat sesuatu. Seorang perempuan menari di tengah kabut. Rambutnya panjang menjuntai, kebayanya berwarna merah pudar. Dan di kakinya, gelang-gelang perak berkilau di bawah cahaya bulan. Wajahnya tertutup selendang, namun setiap kali ia berputar, Danu bisa melihat kulitnya pucat seperti lilin. "Halo," seru Danu gugup. "Bu, siapa Anda?" Penari itu berhenti menari. Suara gamelan mendadak berhenti. Dan dalam keheningan itu, selendangnya perlahan turun. Wajah yang terlihat bukan wajah manusia hidup. Kulitnya terkelupas di sisi kiri, matanya kosong namun berair. Ia tersenyum. "Kau datang untuk menonton tarianku?" bisiknya pelan. "Kalau iya, maka kau harus menari bersamaku." Seketika udara di sekitarnya membeku. Senter Danu mati. Dan dari kegelapan, muncul bayangan-bayangan lain. Wanita-wanita berpakaian sama, menari tanpa suara, dengan kaki yang tak menyentuh tanah. Danu mencoba mundur, tapi kakinya berat.
Tanah di bawahnya seperti menariknya ke dalam. Di telinganya, bisikan lembut terdengar berulang-ulang. Menari sampai mati, menari sampai mati. Ia berteriak, namun suaranya tak terdengar. Kegelapan menelan semuanya, menyisakan hanya denting gelang kaki yang makin cepat, dan suara gamelan yang kembali berbunyi. Perlahan, ritmis, mengiringi tarian dari dunia arwah. Pagi itu, kabar tentang hilangnya Danu menyebar cepat di desa Cempaka. Motor yang ia pakai ditemukan di tepi jalan dekat hutan bambu. Lampunya masih menyala, rekordernya terjatuh di tanah. Dan dari alat itu, terdengar rekaman samar. Menari, sampai mati. Menari, sampai mati. Suara perempuan bergema pelan di latar belakang, diiringi musik gamelan yang mendadak berhenti di tengah nada. Kepala desa memerintahkan warga untuk tidak keluar malam. Namun sejak itu, kejadian aneh mulai terjadi. Malam pertama, seorang ibu mendengar langkah kaki perempuan di depan rumahnya. Ketika ia mengintip dari balik jendela, ia melihat bayangan seorang penari lewat. Kebaya merahnya robek, tapi matanya menatap ke arah rumah. Keesokan harinya, ayam-ayam di kandang mati tanpa sebab, dan di tanah dekat pagar rumahnya terdapat jejak kaki perempuan yang mengarah ke langit. Di rumah yang lain, seorang anak kecil bernama Rani mengaku diajak menari oleh ibu cantik di belakang rumah. Ketika ibunya memeriksa, tak ada siapapun di sana. Tapi gelang kaki kecil yang dikenakan Rani berbunyi sendiri setiap malam. "Bu, katanya aku harus latihan biar bisa menari di panggung besar," kata Rani polos, sambil menatap ke arah jendela. Ibunya menatap keluar, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon pisang. Tangannya melambai pelan, dan wajahnya terbakar di setengah sisi. Desa Cempaka mulai panik. Orang-orang mulai bicara bahwa roh Nyi Ratri kembali, mencari penari pengganti untuk tariannya yang tak pernah selesai malam ia meninggal. Dulu, ia mati terbakar saat menari di pesta desa, kata Mbah Sarwi, penjaga makam tua. Tapi yang orang tak tahu, waktu itu api bukan kebetulan. Mbah Sarwi menatap ke arah barat, ke tempat balai desa lama yang kini tinggal puing. Dia dikorbankan. Malamnya, Mbah Sarwi mendengar suara gamelan lagi. Suara itu berasal dari arah balai desa yang sudah lama tak digunakan. Ia membawa obor, berjalan perlahan ke sana. Di dalam bangunan reyot itu, ia melihat bayangan-bayangan menari di antara asap, dan di tengahnya, Nyi Ratri. Wajahnya rusak, tapi gerakannya lembut, anggun, penuh dendam. "Ritualnya belum selesai, Bah," katanya lirih. "Mereka bakar aku, tapi arwahku masih menunggu ganti." Mbah Sarwi mundur ketakutan. Namun lantai balai desa tiba-tiba bergetar. Dari tanah muncul tangan-tangan lain, menarik kain kebaya merah dari bawah lantai. Dan satu suara serak terdengar. Waktunya latihan dimulai lagi. Lilin di tangan Mbah Sarwi padam. Dan malam itu, seluruh desa mendengar suara gamelan dari arah balai desa lama. Diiringi suara tawa, dan langkah kaki yang tak menyentuh tanah. Angin malam berhembus pelan melewati reruntuhan balai desa yang lama. Bangunan itu kini hanya tinggal tiang-tiang bambu, atap yang miring, dan sisa-sisa kain merah terbakar yang menempel di sudut panggung. Namun bagi sebagian orang, tempat itu tak pernah benar-benar sepi. Sejak malam suara gamelan terdengar, banyak warga mulai bermimpi aneh. Mereka melihat seorang perempuan menari di bawah cahaya bulan. Dan dalam mimpi itu, mereka ikut menari tanpa bisa berhenti. Danu, yang dikira hilang,
tiba-tiba ditemukan pagi itu. Tubuhnya terbaring di tepi sungai dengan mata terbuka lebar. Namun, ia masih bernapas. Ketika dibawa ke rumah, Danu hanya bergumam, "Dia masih menari." Aku dengar gamelannya, terus. Ibunya menangis di sudut ruangan. Sementara dari mulut Danu, darah tipis mengalir setiap kali gamelan terdengar dari kejauhan. Malam harinya, desa kembali diliputi ketakutan. Beberapa orang melihat bayangan penari menari di atas air sungai. Kain kebaya merahnya berkibar, tapi wajahnya tak tampak jelas. Setiap kali ia berhenti menari, suara tangisan terdengar di sekitar bambu. Yang ikut menonton akan ikut menari. Bisik angin, seolah menyampaikan pesan dari dunia lain. Mbah Sarwi datang ke rumah Danu dengan membawa sesajen. Ia berkata, kutukan itu berasal dari janji yang dilanggar. Dulu, Nyi Ratri dijanjikan akan menari dalam pesta besar untuk desa. Namun malam itu, para tetua membakar panggung. Karena mereka mengira Ratri menari dengan kekuatan gaib, menyebabkan satu penonton kerasukan dan mati di tempat. Tapi salah satu dari mereka mengambil selendangnya, kata Mbah Sarwi, dan menyimpannya untuk jimat. "Siapa?" tanya Ibu Danu ketakutan. Mbah Sarwi menatapnya pelan, dan menunjuk ke arah kepala desa. Sementara itu di rumah kepala desa, terdengar gamelan kecil dari ruang tengah. Kepala desa terbangun, menatap jam dinding pukul 12 malam. Dari balik tirai, muncul bayangan perempuan menari. Gerakannya indah, tapi kakinya tidak menapak lantai. Kepala desa tertegun ketika sosok itu berhenti menari dan perlahan membuka wajahnya. Setengah sisi wajahnya meleleh seperti lilin terbakar. "Kau menepati janjimu, kan?" Suara Nyi Ratri menggema, separuh lirih, separuh marah. Kepala desa berusaha berlari, namun pintu terkunci sendiri. Gamelan makin cepat, dan dari lantai, muncul bayangan-bayangan penari lain yang mulai mengelilinginya. Kepala desa berteriak. Dan keesokan paginya, ia ditemukan di tengah ruangan, duduk bersila dengan mata melotot dan mulut tersenyum. Sementara di tangannya tergenggam selendang merah terbakar. Sejak malam itu, setiap tanggal kematian Nyi Ratri, suara gamelan selalu terdengar dari arah balai desa lama. Dan jika ada yang cukup berani datang ke sana, mereka akan melihat seorang penari yang menatap lurus ke arah mereka sambil berbisik, "Tarianku belum selesai." Malam itu, desa Sukamulyo diselimuti kabut tebal yang turun tanpa angin. Semua suara hewan lenyap, tak ada jangkrik, tak ada burung malam. Hanya desis pelan, seperti napas seseorang dari kejauhan. Danu yang kini sadar, duduk di depan rumah bersama Mbah Sarwi. Ia tampak pucat, matanya kosong seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Dia memanggilku, "Mbah." Kalau aku tak datang, dia akan menari di rumah kita. Mbah Sarwi menatap ke langit, wajahnya muram. Dia tak akan berhenti sampai ada yang menari menggantikannya. Malam itu juga, Mbah Sarwi menyiapkan sesajen di tengah balai desa yang sudah roboh. Kemenyan, bunga 7 rupa, kendi berisi air sungai, dan selendang merah yang ditemukan di tangan kepala desa. Namun selendang itu kini berubah. Kainnya keras, penuh noda hitam seperti darah kering. Ketika disentuh, terasa dingin, seperti daging beku. "Kita harus mengembalikannya," bisik Mbah Sarwi lirih. "Tapi hanya roh yang bisa menari bersamanya." Danu menggenggam tangan Mbah Sarwi. "Kalau begitu, biar aku yang menari." Tepat tengah malam, gamelan mulai terdengar dari arah hutan bambu. Sendiri, tanpa pemain. Nada-nadanya pelan,
tapi menusuk ke jantung. Kabut menebal. Dari dalamnya, muncul sosok perempuan berambut panjang. Kebaya merahnya robek, wajahnya putih pasi dengan mata hitam legam. Nyi Ratri muncul kembali. Siapa yang akan menepati janji tarianku? Suaranya menggema, antara sedih dan marah. Danu melangkah ke depan. Aku, penari pengganti. Aku akan menari untukmu. Nyi Ratri menatapnya, matanya bergetar seperti menyimpan duka panjang. Ia mengulurkan tangannya, menaruh selendang merah itu ke bahu Danu. Begitu kain itu menyentuh kulitnya, angin berputar kencang, kemenyan padam, dan Danu mulai menari. Gerakannya indah, tapi matanya tertutup rapat, seperti bukan dirinya lagi yang menggerakkan tubuh itu. Satu persatu roh muncul di sekeliling panggung. Penonton dari masa lalu, dengan wajah pucat, menonton tarian itu dalam diam. Setiap langkah Danu diiringi tetesan darah dari kakinya sendiri. Tapi ia tak berhenti, karena di hadapannya, Nyi Ratri ikut menari. Dan untuk pertama kalinya, tersenyum. "Terima kasih, anakku." Suara Nyi Ratri bergetar lembut. "Kini aku bisa pulang." Tiba-tiba gamelan berhenti. Cahaya bulan memudar. Dan ketika kabut menghilang, Danu terbaring di tengah balai desa dengan tubuh lemas. Di sampingnya hanya tersisa selendang merah yang kini telah menjadi abu. Sejak malam itu, tak ada lagi suara gamelan. Tak ada lagi mimpi tentang penari kebaya merah. Balai Desa Sukamulyo akhirnya diruntuhkan sepenuhnya oleh warga. Namun, setiap kali ada pesta pernikahan di desa itu, kadang suara gamelan terdengar sedikit berbeda. Seolah ada satu nada tambahan yang tak dimainkan siapapun. Dan bagi mereka yang peka, di ujung panggung, di balik tirai, kadang terlihat bayangan seorang penari menunduk pelan, lalu menghilang dalam senyum. Beberapa minggu berlalu setelah malam tarian terakhir di balai desa. Semua warga mengira kutukan telah berakhir. Namun entah kenapa, setiap malam Jumat Kliwon, ada bayangan menari di jendela rumah Danu. Kadang terdengar suara gamelan lirih dari dalam. Padahal tidak ada alat musik di rumah itu. Mbah Sarwi mulai merasa ada yang aneh. Ia datang ke rumah Danu suatu malam, membawa dupa dan air kelapa muda. Tapi begitu pintu dibuka, Danu sudah berdiri di tengah ruangan, menari. Gerakannya sama seperti Nyi Ratri dulu. Halus, tapi dingin. Matanya terpejam, dan di pundaknya ada bekas merah menyerupai ikatan selendang. "Danu," suara Mbah Sarwi bergetar. "Berhenti, nak, itu bukan kau lagi." Tapi Danu tak menjawab. Ia hanya terus berputar, dan di setiap putaran, bayangannya terbelah dua. Satu bayangan Danu, satu lagi Nyi Ratri. Kedua sosok itu menari bersamaan, dan setiap kali gerakan mereka selaras, lantai kayu bergetar seperti ditimpa sesuatu berat. Bunga di altar jatuh satu persatu, dan dari dupa muncul aroma melati bercampur anyir darah. Mbah Sarwi segera membaca mantra pemutus arwah. Tapi udara menjadi dingin mendadak, lilin padam, dan dari kegelapan terdengar suara lirik. "Aku bukan lagi roh, Mbah. Aku, darahnya sendiri." Dalam cahaya samar, Mbah Sarwi menatap wajah Danu. Wajah itu perlahan berubah. Matanya menjadi hitam kelam, dan dari bawah kulitnya muncul bayangan wajah perempuan. Nyi Ratri menempel di dalam tubuh Danu. "Dia, cucuku," bisik Nyi Ratri dari dalam Danu. "Darahku yang dulu mereka sembunyikan, lahir kembali." Mbah Sarwi tersentak. Ia baru teringat kisah lama, bahwa Nyi Ratri dulu hamil sebelum meninggal terbakar, dan bayi dalam kandungannya tak pernah ditemukan.
Anak itu ternyata diselamatkan diam-diam oleh bidan desa. Dibawa jauh dan keturunannya hidup sampai sekarang. Salah satunya adalah Danu. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar. Cermin pecah, tirai terbakar. Dan dari balik dinding muncul bayangan banyak penari. Menari tanpa suara, tanpa wajah. Danu terjatuh, tubuhnya menggigil hebat. Namun ia masih sempat berbisik, "Mbah, biarkan aku menari untuk terakhir kali." Mbah Sarwi menangis, menyiram air kelapa di lantai, dan menyalakan dupa terakhir. Gamelan pun berbunyi lagi, kali ini sangat pelan. Dan Danu menari, satu tarian penutup. Tarian yang bukan untuk arwah, tapi untuk memutus darah kutukan. Saat tarian berhenti, semua suara lenyap. Udara menjadi hangat kembali. Hanya tersisa kain merah di lantai. Dan abu dupa yang berputar perlahan. Mbah Sarwi menatap sekeliling. Danu sudah tak ada. Hanya aroma melati tersisa di udara. Dan samar-samar, suara perempuan berbisik lembut. "Tarianku sudah selesai. Sejak malam itu, tidak ada lagi gamelan, tidak ada lagi penari tanpa bayangan." Namun kadang, di acara pentas desa, ketika gadis-gadis muda menari ronggeng di atas panggung, selalu ada satu tiupan angin dingin yang datang dari arah belakang penonton. Dan bagi mereka yang benar-benar memperhatikan, kadang terlihat bayangan tambahan di antara para penari, menunduk, lalu lenyap bersama angin. Sudah 3 malam berturut-turut, warga desa Sukamulyo mendengar suara gamelan dari arah balai desa, yang sudah ditutup dan dikunci. Padahal panggung itu telah lama ditinggalkan, setelah peristiwa kematian Danu yang misterius. Namun suara itu terdengar jelas. Irama lambat, dengan tabuhan kendang yang seolah berdetak, bersama degup jantung siapapun yang mendengarnya. Di rumahnya yang remang, Mbah Sarwi tak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap keluar. Dan di kejauhan, samar-samar tampak bayangan perempuan menari di bawah sinar bulan. Gerakannya anggun, lembut, tapi setiap kali kain kebayanya berkibar, terlihat asap hitam tipis keluar dari tanah di sekitarnya. "Nyai Ratri," gumam Mbah Sarwi, suaranya bergetar. "Mengapa kau belum pergi, Nak?" Ia tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Roh penari itu masih terikat. Mungkin karena seseorang telah membuka jalannya kembali. Pagi harinya, seorang anak kecil bernama Rani datang berlari ke rumah Mbah Sarwi. Matanya sembab, wajahnya pucat. "Mbah, di kaca kamarku ada mbak-mbak pakai kebaya merah. Dia ngelus rambutku, terus senyum." Mbah Sarwi langsung menegakkan badan. Ia mengambil cermin tua peninggalan balai desa, dan meletakkannya di ruang tengah. Lalu ia memanggil beberapa warga yang dulu menyaksikan tarian Nyai Ratri terakhir. "Kalau arwahnya sudah menampakkan diri di cermin," katanya lirih, "berarti ia sedang mencari pengganti." Malam itu, mereka menyalakan dupa dan menatap cermin itu bersama-sama. Kabut tipis memenuhi ruangan, dan perlahan permukaan kaca mulai berembun dari dalam. Satu demi satu bayangan muncul. Bayangan para penonton lama. Dan di tengahnya, Nyai Ratri. Kebaya merahnya compang kemping. Selendangnya robek separuh. Tapi matanya kini tampak penuh kesedihan, bukan amarah. "Aku tidak ingin membunuh. Aku hanya ingin menari sekali lagi untuk menepati janji." Salah satu warga berani bertanya, "Janji siapa, Nyi?" Namun sebelum sempat menjawab, cermin bergetar hebat, dan dari permukaannya keluar tangan pucat, yang menekan kaca dari dalam hingga retak. Suara gamelan tiba-tiba terdengar di luar rumah. Gamelan tua yang dulu sudah dikubur bersama abu panggung lama. Dia datang lagi,
bisik Mbah Sarwi. Tapi bukan untuk menari sendirian. Dari belakang rumah, terdengar langkah kaki banyak orang menari. Disusul bisikan lirih yang bergema seperti seruan lama dari dunia lain. Yang menonton akan ikut menari. Cermin retak sepenuhnya. Cahaya merah memenuhi ruangan. Dan dari pecahan kaca yang berserakan di lantai, muncul bayangan penari satu persatu. Menari tanpa tubuh, tanpa wajah, tanpa suara. Mbah Sarwi jatuh bersimpuh, menutup telinga. Sementara gamelan makin cepat, menggema di seluruh desa. Paginya, rumah Mbah Sarwi ditemukan terbuka. Tak ada siapapun di dalamnya. Hanya selendang merah terlipat rapi di depan cermin yang retak. Dan di lantai, tergores dengan darah tipis sebuah kalimat. Tarianku belum selesai, malam purnama berikutnya. Sudah 2 minggu berlalu sejak rumah Mbah Sarwi ditemukan kosong. Namun kehidupan di desa Sukamulyo mulai perlahan berjalan seperti biasa. Warga mencoba melupakan. Meski setiap malam purnama, masih ada yang mengaku mendengar gamelan samar dari arah hutan bambu. Kepala desa yang baru, Pak Wiryo, berusaha menenangkan warga. Ia memutuskan untuk menggelar pentas seni ronggeng di balai desa baru. Sebagai penghormatan bagi budaya lama, katanya. Banyak warga menentang, tapi karena tekanan dari pejabat kabupaten, acara itu tetap digelar. Malam itu datang. Balai desa dipenuhi orang. Lampu minyak dinyalakan, aroma bunga melati menyelimuti udara. 4 gadis muda dari sanggar tari berdandan dengan kebaya cerah. Dan salah satunya bernama Sari, gadis 17 tahun yang baru pertama kali tampil. Sebelum naik ke panggung, Sari menemukan sehelai selendang merah tergantung di cermin ruang rias. Ia bertanya pada temannya, "Ini milik siapa?" Namun tidak ada yang menjawab. Entah kenapa, Sari merasa selendang itu memanggilnya. Ia memakainya, dan tiba-tiba merasa enteng, seperti ada yang menuntun setiap gerakannya. Ketika gamelan mulai ditabuh, Sari menari dengan gerakan yang tak pernah diajarkan. Tangannya lentik, geraknya halus dan penuh pesona. Penonton terpana, namun Mbah Tanu, yang duduk di barisan belakang, perlahan menunduk, wajahnya berubah pucat. "Itu bukan gerakan dari dunia manusia," gumamnya. Irama gamelan tiba-tiba berubah sendiri. Nada-nadanya turun, berat, dan menyerupai tabuhan kuno. Irama yang hanya dimainkan oleh penari Nyi Ratri berabad lalu. Sari menari makin cepat, kain merahnya berkibar, dan di matanya, pantulan api obor menari seperti bayangan 2 wajah. Beberapa penonton mulai merasa sesak, seolah udara di sekitar panggung menjadi dingin dan berat. Penabuh gamelan mulai panik, alat musik mereka bergerak sendiri. Kendang menabuh tanpa pemain, saron berdenting meski tak disentuh. "Berhenti, hentikan gamelannya!" teriak Mbah Tanu, berdiri dengan tongkatnya. Tapi suara gamelan justru semakin keras, dan lampu minyak mulai padam satu persatu, menyisakan panggung dalam cahaya merah redup. Dalam kegelapan itu, penonton melihat 2 sosok menari berdampingan. Satu adalah Sari, satu lagi perempuan dengan wajah putih pucat dan rambut panjang menyapu lantai. Keduanya menari selaras, seolah tubuh mereka telah menyatu. "Kau menepati janjimu, penari muda." Suara perempuan itu terdengar lembut, tapi dingin. "Kini aku bisa menari lagi." Sari tersenyum, tapi bukan senyum manusia. Kepalanya menengadah, dan dari matanya menetes darah tipis. Gamelan mencapai puncak, lalu berhenti mendadak. Teriakan menggema. Beberapa penonton pingsan. Sebagian lagi lari ketakutan keluar dari balai desa.
Ketika obor dinyalakan kembali, panggung kosong. Tidak ada Sari, tidak ada penari, hanya selendang merah yang melayang turun dari udara. Jatuh perlahan dan menutup lonceng kaki yang masih berdenting pelan. Keesokan paginya, panggung terbakar tanpa sebab. Tak ditemukan mayat, hanya abu halus bercampur serpihan kaca cermin di tengah lantai. Namun di sungai belakang desa, terdapat jejak kaki menari, mengarah ke air, dan berhenti di sana. Malam setelah kebakaran balai desa, langit Sukamulyo tidak lagi tenang. Awan tebal menutup bulan, angin meniupkan aroma melati dan abu. Warga menutup pintu lebih awal. Namun dari arah hutan bambu, terdengar alunan gamelan lirik. Bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang lain. Mbah Tanu, satu-satunya yang berani keluar malam itu, membawa dupa dan kitab doa tua peninggalan Mbah Sarwi. Ia berjalan perlahan ke arah sumber suara. Langkahnya menapaki tanah lembab yang masih menyimpan bekas darah kering. Semakin dekat, suara gamelan semakin jelas. Dan di tengah lapangan terbuka, terdapat panggung dari bayangan, dibentuk oleh cahaya merah samar dari bara tanah. Di atas panggung itu, Sari menari lagi. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tanah. Rambutnya terurai liar, dan selendang merahnya berputar-putar di udara seperti hidup. Namun kini, wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya hitam sepenuhnya, kulitnya pucat, membiru. Sari, Mbah Tanu memanggil pelan. Kembalilah, nak, jangan biarkan roh itu memilikimu. Sari berhenti menari sejenak, tapi dari dalam tubuhnya, suara lain keluar. Lebih tua, lebih dingin, penuh dendam. Aku belum selesai menari, Tanu. Kau ingat aku, Ratri, penari yang dikorbankan oleh desamu sendiri. Kini darah mereka harus menggantikan darahku. Tanah bergetar. Dari kegelapan, muncul bayangan-bayangan perempuan lain. Semuanya berwajah mirip, memakai kebaya lusuh dan selendang sobek. Mereka menari mengelilingi Sari. Gerakannya seperti pusaran arwah yang haus akan darah. Setiap kali kaki mereka menghentak tanah, tanah memercik merah. Setiap kali selendang mereka berputar, suara tangis dan tawa menggema bersamaan. Mbah Tanu menancapkan dupa, membaca mantra pelan. Tapi angin berhembus kencang, membuat dupa padam sebelum doa terakhir terucap. Tidak bisa lagi, Tanu. Bisik suara Ratri. Kutukan sudah diterima. Ronggeng baru telah dipilih. Sari menoleh padanya, tersenyum perlahan. Aku tidak menyesal, Mbah. Karena menari, rasanya indah sekali. Setelah itu, ia berputar cepat sekali. Begitu cepat hingga tubuhnya memudar, menyatu dengan kabut merah di udara. Gamelan berhenti mendadak, hening. Ketika pagi datang, lapangan itu kosong. Tidak ada Sari, tidak ada panggung, hanya bekas lingkaran terbakar di tanah. Dan selendang merah tergantung di dahan bambu, meneteskan sesuatu yang menyerupai darah segar. Warga yang datang pagi itu hanya bisa berbisik, kutukan Ronggeng sudah kembali. Dan sejak hari itu, setiap kali malam purnama tiba, orang yang lewat di pinggir hutan akan melihat penari berambut panjang, menari di antara kabut, selendangnya melambai pelan, menunggu penonton berikutnya yang berani melihat. Pagi menyapa desa Sukamulyo dengan kabut tebal yang tak biasa. Burung-burung enggan berkicau, dan suara angin yang melewati hutan bambu terdengar seperti bisikan lirih perempuan yang menangis. Balai desa kini hanya tersisa tiang-tiang hangus. Tanahnya hitam, beraroma dupa yang terbakar. Namun warga berbondong-bondong datang setiap hari, membawa bunga dan doa.
berharap arwah Sari, penari muda itu, telah menemukan jalan pulang. Tapi malam-malam berikutnya justru membawa tanda-tanda aneh. Dupa yang ditanam selalu padam sebelum tengah malam. Bunga melati yang ditaburkan di tanah panggung layu dalam sekejap. Dan kadang, jejak kaki telanjang terlihat di atas debu hitam. Seolah seseorang baru saja menari di sana. Suatu malam, seorang petani bernama Warto pulang larut dari sawah. Ia mendengar suara gamelan lembut mengalun dari kejauhan. Diikuti tawa perempuan yang melengking pelan. Ia berhenti. Dan di bawah cahaya bulan, dilihatnya seorang perempuan menari sendirian di tengah lapangan. Rambutnya panjang, menjuntai hingga tanah. Kebayanya merah basah, dan setiap kali berputar, tanah di bawah kakinya memercik darah segar. Warto berteriak dan berlari pulang. Namun sesampainya di rumah, ia mendapati selendang merah tergantung di pintu rumahnya. Masih meneteskan darah hangat. Sejak malam itu, desa kembali diselimuti ketakutan. Anak-anak dilarang keluar malam. Gamelan tidak pernah lagi dimainkan di balai desa. Tapi tetap saja, suara langkah tari itu sering terdengar di tengah malam. Berhenti tepat di depan rumah siapapun yang mendengarnya. "Kau ingin menari bersamaku?" Bisikan itu pelan, lembut, tapi dingin. Dan ketika seseorang menjawab, suara itu menghilang. Namun keesokan harinya, orang itu tak pernah ditemukan lagi. Hingga kini, warga percaya bahwa setiap penari yang memakai selendang merah di malam purnama akan menanggung nasib yang sama seperti Sari, menjadi bagian dari tarian tak berakhir. Dan di antara desir angin malam, suara lembut itu masih terdengar, memanggil, menunggu, mengajak siapapun yang berani menatap panggung itu untuk menari sekali lagi. Suara gamelan halus kembali terdengar, lalu menghilang perlahan, layar gelap, tulisan muncul, wajah tersenyum. Tarian berakhir, hanya ketika semua dosa selesai ditari. Dan begitulah, tarian yang seharusnya menjadi persembahan, berubah menjadi kutukan yang tak pernah berhenti berputar. Waktu boleh berlalu, tapi di setiap desa tua, masih ada panggung yang menunggu untuk dibuka kembali. Masih ada selendang merah yang tergantung di cermin. Dan masih ada roh yang rindu menari sekali lagi. Mereka bilang, setiap gerakan ronggeng punya nyawa. Dan setiap penari baru membawa bagian dari arwah lama yang belum tenang. Malam ini, mungkin kau hanya menonton sebuah kisah. Tapi siapa tahu, di belakangmu, ada yang sedang menirukan gerak tarinya. Karena, di dunia penari, tak ada kata selesai. Yang ada hanyalah jeda, sebelum tarian berikutnya dimulai. Selendangku, di mana kau letakkan?